Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Anita Zahra. Hari ini saya akan menjelaskan apa itu learning domain dan apa saja jenisnya. Mari kita mulai. Pertama, apa sih itu learning domain? Learning domain adalah serangkaian tujuan pembelajaran yang dibuat pada tahun 1956 oleh psikolog pendidikan Dr. Benjamin Bloom. Beliau melibatkan 3 kategori pendidikan dan masing-masing memerlukan gaya pengajaran yang berbeda untuk mencapai hasil yang diinginkan. Setiap domain memiliki fitur dan tujuan spesifik yang dirancang untuk melibatkan siswa yang belajar memecahkan masalah, memproses informasi, dan membangun keterampilan mereka menggunakan perspektif yang berbeda. Lalu, mengapa learning domain itu penting? Learning domain penting karena dapat mengajarkan siswa untuk berpikir kritis dengan menggunakan metode yang paling masuk akal bagi mereka. Ini juga dapat memberikan manfaat bagi siswa dengan mengajari mereka berbagai cara untuk mendekati ide dan konsep yang baru. Lalu apa saja jenis dari learning domain tersebut? Berikut ada 3 jenis learning domain yang harus kalian tahu. 1. Domain kognitif. Domain kognitif melibatkan pengembangan keterampilan mental kita dalam perolehan pengetahuan. 6 kategori dalam domain ini yaitu: pertama, pengetahuan, yaitu kemampuan mengingat data dan atau informasi. 2. Pemahaman, yaitu kemampuan memahami makna dari apa yang diketahui. 3. Penerapan, kemampuan memanfaatkan abstraksi atau menggunakan pengetahuan dalam situasi baru. Contohnya, ketika seorang perawat magang menerapkan apa yang dia pelajari di kelas psikologi ketika dia berbicara dengan pasien. 4. Analisis, yaitu kemampuan membedakan fakta dan opini. 5. Sintesis, yaitu kemampuan untuk mengintegrasikan unsur atau konsep yang berbeda untuk membentuk suatu pola atau struktur yang baik, sehingga suatu makna baru dapat dibangun. 6. Evaluasi, kemampuan untuk memberikan penilaian tentang pentingnya konsep. 2. Ada domain afektif, yaitu domain yang melibatkan perasaan, emosi, dan sikap kita. Domain ini dikategorikan menjadi 5 subdomain yang meliputi: 1. Menerima fenomena. Ini merupakan kesadaran akan perasaan dan emosi serta kemampuan memanfaatkan perhatian yang dipilih. 2. Menanggapi fenomena, yakni partisipasi aktif peserta didik. 3. Menilai, yaitu kemampuan untuk melihat sesuatu dan mengekspresikannya. Contohnya, ketika seorang aktivis menyampaikan gagasannya tentang kenaikan gaji buruh. 4. Ada organisasi, yaitu kemampuan untuk memprioritaskan suatu nilai di atas nilai lain dan menciptakan sistem nilai yang unik. 5. Karakterisasi, yaitu kemampuan untuk menginternalisasikan nilai-nilai dan memberikannya dan membiarkannya mengendalikan perilaku seseorang. Lalu jenis learning domain yang terakhir yaitu ranah psikomotor atau domain psikomotorik. Terdiri dari pemanfaatan keterampilan motorik dan koordinasinya. 7 kategori di bawah ini meliputi: 1. Persepsi, yaitu kemampuan menerapkan informasi sensorik pada aktivitas motorik. 2. Set, yaitu kesiapan untuk bertindak. Contohnya, ketika seseorang yang mengalami obesitas menunjukkan motivasi dalam melakukan olahraga yang dirancang atau yang direncanakan. 3. Respon terpandu, yaitu kemampuan untuk meniru perilaku yang ditampilkan atau memanfaatkan trial error. 4. Mekanisme, yaitu kemampuan untuk mengubah respon yang dipelajari menjadi tindakan kebiasaan dengan kemahiran dan kepercayaan diri.